Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sudah dipastikan bahwasanya yang akan menggantikan banner Char Extreme Akainu Fleet Admiral tanggal 28 September adalah banner Yongdovi dan Sugar Char Bounty Festival. Yongdovi, attacker elemen biru. Nah, kalau dari segi basic attack-nya, dia itu menembakkan benang dari jarinya, dan kalau kita perhatikan mungkin itu terkesan biasa saja gitu. Nah, sama seperti God Usopp, waktu official clipnya itu rilis, itu terkesan biasa aja basic attack-nya gitu. Tapi begitu udah di gameplay, itu ngeselin banget basic attack God Usopp gitu. Jadi saya yakin, saya cukup yakin bahwasanya basic attack Yongdovi ini pasti akan merepotkan juga gitu, dan akan bagus gitu ya, pasti akan bagus juga gitu ya. Nah, dari segi skill teman-teman ya, Yongdovi itu pertama dia bisa mengeluarkan hujan benang ya, dan hujan benangnya itu kalau saya perhatikan cukup banyak dan bisa memberikan efek slow gitu. Nah, menariknya mungkin ini bisa mengcounter Akainu yang sudah dalam mode skill 2 gitu. Kalau kita berkaca dengan Kid Onigashima ya, saat Kid Onigashima mengeluarkan skill rongsokan yang berputar-putar ya, skill 2-nya itu, ketika Akainu masuk dalam skill itu, lama-kelamaan Akainu bisa terkena damage gitu. Makanya saya kepikiran mungkin skill hujan benangnya Yongdovi ini bisa melakukan hal yang sama seperti Kid Onigashima gitu. Nah, skill yang satunya lagi, Yongdovi itu bisa mengeluarkan jaring spider gitu. Saya juga nggak tahu ya, mungkin dia saudaranya Peter Parker apa gimana gitu ya. Tapi dia bisa mengeluarkan jaring spider. Setelah dia mengeluarkan jaring spider, dia mengeluarkan tusukan benang mautnya itu, dan itu bisa menghasilkan damage yang ngeri guys ya. Dan itu kayaknya bisa nangkis serangan musuh dulu gitu. Jadi pas musuh mau nyerang, terus dia pasang penghalang jaring spider itu, mungkin serangan musuh itu bisa terhalangi dan dia bisa melancarkan tusukan benang mautnya itu guys ya. Dan saya jadi kepikiran gitu, bagaimana kalau misalnya Akainu mengeluarkan skill Inurami Guremnya ketika Yongdovi menggunakan skill jaring spidernya, bisa nggak sih skill Inurami Guremnya itu menembus jaring spidernya Yongdovi? Kalau secara rasional harusnya bisa ya, harusnya bisa gitu. Kalau secara masuk akal harusnya itu bisa gitu, magma menembus benang gitu, masuk akal. Tapi kan seperti yang kita tahu ya, di One Piece apalagi di game-game seperti ini, emang skill-skillnya nggak masuk akal. Jadi kalau misalnya skill jaring spidernya Yongdovi itu tidak bisa ditembus dengan Inurami Gurem atau skill-skill lainnya, itu pasti ngeri banget ya guys ya. Yongdovi tinggal pasang skill itu terus dia nyerang gitu. Jadi ini bisa menjadi attacker yang overpower juga ya Yongdovi. Next, Sugar. Sugar ini teman-teman, dia defender elemen merah, dan kalau kita perhatikan basic attack-nya itu dia mengeluarkan boneka kecil dan berlari menabrak musuh gitu, dan itu tentu akan mengeluarkan damage gitu ya. Dan pertama basic attack-nya itu kalau kita tekan hanya mengeluarkan satu mainan, begitu kita tekan lagi mengeluarkan dua mainan, begitu kita tekan lagi mengeluarkan tiga mainan. Saya nggak tahu seberapa banyak mainan yang bakal keluar dari segi basic attack-nya, tapi kalau dari segi klipnya kalau saya tonton itu yang keluar baru 3 mainan doang gitu. Tentu di gameplay pasti akan berbeda gitu ya, karena biasanya seperti itu. Terus dari segi skill ya, Sugar ini teman-teman ya, dia punya skill-skill yang rese banget dan ngeselin ya. Skill yang pertamanya itu dia bisa masih mirip dengan basic attack ya. Skill yang pertama itu dia mengeluarkan mainan, tapi mainannya itu nggak bertahap ya, satu dulu, dua dulu, atau tiga dulu, enggak. Ini mainannya keluar 3 sekaligus. Dan mainan yang keluar ini jauh lebih besar ya, jauh lebih besar, dan berlari menabrak musuh, dan damage-nya pasti jauh lebih sakit dibanding basic attack gitu. Dan ini pasti akan rese dan ngeselin banget gitu. Bayangin kalian lagi war ya, kalian lagi war nih, terus tiba-tiba Sugar dari belakang mengeluarkan skill ini, dan ini pasti akan rese banget ya, karena ini bisa mengganggu kalian yang lagi konsentrasi war gitu. Jadi Sugar ini kalau kita lihat-lihat defender yang mirip-mirip sama Perona gitu. Dia bukan defender kayak Yonggard atau Magellan yang bisa berfokus banget untuk jagain bendera dan benar-benar kuat gitu. Tapi kalau saya melihatnya dia ini defender yang support. Jadi sayang banget kalau kita hanya pakai kebanyakan berdiam di bendera gitu. Kayaknya dia harus di bendera dulu, terus jalan lagi cari war gitu ya. Pokoknya dia defender support gitu. Nah, skill terakhir Sugar teman-teman ya, ini original story. Dia bisa merubah musuh jadi mainan, dan kalau saya perhatikan begitu musuh berubah jadi mainan, musuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi masih ada tapinya. Kalau saya perhatikan begitu musuh berubah jadi mainan, semacam ada efek shield yang melindungi musuh gitu. Nah, ini menimbulkan pertanyaan, apakah musuh bisa diserang atau enggak gitu. Kalau musuh nggak bisa diserang, kayaknya kurang rese gitu ya.
Walaupun sebenarnya skillnya udah rese gitu, tapi kalau musuh bisa diserang lagi, ini pasti lebih rese lagi gitu ya. Dan Sugar akan menjadi char defender yang layak dimiliki oleh semua player gitu. Dan saya ingin menekankan guys, bahwasanya review saya ini hanya berdasarkan official clipnya guys ya, karena gameplay dan trade-nya itu belum ada, karena memang carnya belum benar-benar rilis. Car ini bakal rilis nanti jam 12 siang tanggal 28 September ya, tanggal 28 September jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat, dan jam 1 siang waktu Indonesia bagian tengah, tepatnya untuk menggantikan bannernya Akainu Fleet Admiral Extreme Bounty Festival guys ya. Kalian bisa tinggalin pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai ketemu di konten selanjutnya, and stay santuy.